Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Tuti Unaejah, SPD, SD. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial pada kegiatan KKG Gugus Kartini. Mari kita simak cuplikan videonya bersama-sama. Ada banyak KA yang dipakai di dunia pendidikan. Namun kali ini kita akan membahas tentang contoh pemanfaatan Canva AI. Tunggu sebentar. Assalamualaikum, Bapak Ibu Guru hebat anggota KKG Gugus Kartini. Hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang pemanfaatan Canva AI. Nah, itu tadi suara itu contoh pemanfaatan Canva AI. Bukan ulun yang berbicara, tetapi AI yang berbicara. Nanti akan ada contoh praktiknya. Di sini yang ulun sampaikan membuat modul ajar melalui Canva AI, mengubah teks menjadi suara. Itu tadi berasal dari teks yang ulun ketik. Kemudian dia berubah menjadi suara, kemudian mengubah teks atau suara menjadi gambar, dan yang terakhir mengubah teks menjadi media pembelajaran interaktif. Saat kita akan membuat suatu RPP atau membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Canva, kita harus memperhatikan 3 hal, yaitu tugas, tujuan, dan gaya dari prompt yang kita buat. Tugas ini maksudnya apa yang pian minta, contohnya buatkan modul ajar untuk kelas 3 fase C tentang ekosistem. Tujuannya untuk guru SD yang ingin modul ajar aktif dan menyenangkan. Kemudian gayanya gunakan bahasa Indonesia, tampilkan dalam tabel 3 kolom. Karena kalau tidak dituliskan gunakan bahasa Indonesia, bisa jadi yang dibuat adalah bahasa Inggris. Karena Canva kebanyakan memakai bahasa Inggris. Nah, kita bisa aja sih di Canva itu misalnya buatkan saya modul ajar tentang ekosistem. Bisa aja seperti itu, tapi hasilnya tentu berbeda apabila kita menggunakan TTG ini ya. Nah, ini contohnya, buatkan RPP IPAS kelas 3 tentang ekosistem selama 2 jam pembelajaran. Gunakan model discovery learning, bahasa santai, dan tampilan dalam tabel berisi tujuan dan konten assessment. Di sini ini hasil dari prompt itu, hasilnya ini. Dari prompt tersebut, ini adalah RPP yang dihasilkan. Tetapi tidak kita terima mentah-mentah ya. Kita bisa sesuaikan. Nah, ini adalah hasil kerja dari Canva AI tadi. Kemudian video ini adalah produk digital dari Handslaney kelas 6 dengan menggunakan Google Coding pada Scratch Junior. Nah, ini adalah contoh pembelajaran plug coding. Plug coding adalah coding yang menggunakan internet, menggunakan aplikasi Scratch. Ini kemarin ulun pembelajaran di kelas 6, itu ulun mencoba melatih mereka menampilkan coding Scratch. Ternyata ulun baru sampai rumah itu anak-anak sudah mulai mengirim hasilnya. Ini dibuat menggunakan handphone melalui Scratch. Nah, bagaimana ini kok gambar bisa dia bergerak, bisa ada tulisannya. Di sini nanti ada algoritmanya. Ini contoh kerjaan dari teman lain. Ini aplikasi Scratch. Ini adalah algoritma yang dibuat bagaimana dia bisa berjalan. Ini contohnya. Kita nggak praktek ya karena waktunya terbatas. Nah, kemudian contoh dari hasil mengubah teks menjadi gambar. Ini gambar ini didapat bukan robot di dekatnya menampilkan layar putih dan ada monitor besar. Yang keluar gambar seperti ini. Kemudian kita akan praktek 1, mengubah suara menjadi media pembelajaran interaktif. Kita akan praktek 1. Kita
kita buka Canva AI. Di sini ada Canva AI. Kita klik mikrofonnya biar nggak capek ngetik. Komat kan itu. Aja nanti dengar baginya komat kan ini. Guru sekolah dasar. Saya sedang mengajar IPAS tentang ekosistem. Saya ingin menghadirkan multimedia pembelajaran interaktif harus memuat materi pelajaran dengan tujuan pembelajaran anak-anak dapat menganalisis komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Ada kuis interaktif dengan tantangan leveling mulai dari level rendah, sedang sampai ke yang paling sulit. Buat desainnya dengan stylish, digital, berwarna-warni, menarik, menginspirasi anak-anak untuk belajar IPAS, sehingga anak-anak mendapat kesan bahwa IPAS adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, dari suara tadi akan menjadi prompt berbahasa Inggris. Nah, ini adalah promptnya tadi dari suara ulun. Di sini kita klik submit, dia akan membuat coding, akan membuat kode untuk membuat MPI. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Dia muncul codingnya. Prompt ini belum coba sih, baru tadi bikinnya. Mau bawain. Sudah saya aktifin. Mungkin sedikit bertentangan dan pembelajaran mendalam ya, karena ini full pakai teknologi kalau KKA. Karena memang yang harus dilakukan seperti itu. Nah, jadi dah. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini. Oh, iya, lupa tadi nggak pakai bahasa Indonesia. Lupa. Kalau kata-kata ulun lupa nggak pakai bahasa Indonesia. Harusnya tadi ada pakai bahasa Indonesia. Ini adalah soalnya. Nah, jadi kalau pian mau buat, diingat harus ada mencantumkan buat media pembelajaran interaktif menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggris bingung juga kalau bahasa Inggris. Ini seperti ini yang paham. Nah, ini contoh MPI-nya. Nah, ini kalau pian keluar dari sini, nanti pian bingung. Kalau misalnya mau dikasih ke anak ini use in the design, terus publish, kirim ke anak. Terus bagaimana kita ngecek? Kita ngeceknya, nah, kalau dia itu biasa ya, kalau biasa itu kan biasanya langsung di desain kita tuh ada langsung. Tapi kalau yang hasil menggunakan coding, ya tempatnya tersendiri. Jadi kita buka lagi Canva AI, kemudian kita klik, nah ini kode. Nah, ini Games IPAS Learning. Ini yang pernah belum bikin, coba-coba bikin. Kalau seperti absennya kayak Pak Ali kemarin, ini bisa absensi digital siswa. Ya tadi tapi kembali ke dibukanya ke Canva AI, ke yang kode ini. Nah, demikian saja yang dapat ulun sampaikan. Tidak usah ada pertanyaan atau tanya jawab karena waktunya sudah sangat siang. Terima kasih banyak buat pian-pian rela meluangkan waktu bertahan sampai sejauh ini. Ini salah hilang ulun banyak-banyak minta maaf, minta rela. Ulun akhiri wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.